wa ta'ala kumpulkan kita di tempat yang insyaallah penuh dengan keberkahan ini, tempat yang biasa digunakan oleh para santri untuk belajar. Sama-sama kita berkumpul untuk menghadiri kajian bulanan wali santri pesantren Mahdhara yang insyaallah kita akan adakan setiap pekan ketiga di tiap bulannya. Dan bersyukur di bulan ini pekan ketiga bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, maka kita sesuaikan antara kajian kita dengan momentum di mana Allah Subhanahu wa taala berikan kita satu kenikmatan, yaitu berupa kemerdekaan. Dan kegiatan kita pun hari ini juga diisi dengan lomba-lomba, yang bahkan dalam lomba-lomba ini pun ada harapan yang ingin kita sampaikan, karena umumnya perlombaan yang hari ini dirayakan untuk memperingati kemerdekaan Republik Indonesia, namun justru perlombaan yang dihadirkan tidak mencerminkan bentuk kesyukuran atas kenikmatan kemerdekaan. Maka di Mahdhara kita ingin mengubah cara pandang itu, mengubah mentalitas yang seperti itu dengan benar-benar memahami bahwasanya kemerdekaan adalah satu kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, dan kita jadikan momentum di tanggal 17 Agustus ini untuk mengingat satu peristiwa yang di situ Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan kepada kita semua, terkhusus bangsa Indonesia. Karena di dalam Al-Qur'an satu surat yang tema besarnya adalah kepemimpinan di muka bumi, yaitu surat Al-Baqarah, satu hal yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalamnya adalah agar kita tidak mengikuti sifat-sifat Bani Israel. Dan salah satu sifat serta karakter Bani Israel adalah manusia yang sering lupa terhadap kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saking mereka itu tidak pernah bersyukur, dan jangankan bersyukur, ingat saja tidak, sampai Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk mengingat. Bukan memerintahkan untuk bersyukur, tapi memerintahkan untuk mengingat. Karena kalau ingat saja tidak, bagaimana bersyukur? Nah, sehingga Allah Subhanahu wa taala memanggil Bani Israel, ya Bani Israel, wahai anak turun Israel, di mana Israel yang dimaksud adalah Nabi Yakub alaihissalam. Udzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Ingatlah kenikmatan yang aku berikan kepada kalian. Dan Allah Subhanahu wa taala hanya meminta untuk mengingat ni'mati, bukan ni'ami. Satu kenikmatan dariku, bukan kenikmatan dariku. Karena kalau disebut kenikmatan mustahil bisa menghitung banyaknya kenikmatan yang Allah berikan. Tapi bahkan satu saja seandainya kenikmatan Allah itu diingat, kemudian dipahami, kemudian disyukuri dan diaplikasikan, bentuk kesyukuran itu dalam kehidupannya, maka harusnya mereka tidak seperti itu. Nah, kemudian Allah kaitkan ketika memerintahkan mereka untuk mengingat kenikmatan yang Allah berikan, wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum, dan tunaikan janji kalian kepadaku, maka aku akan penuhi janjiku kepada kalian, wa iyaya farhabun, dan hanya kepadaku saja hendaklah kalian takut. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan janji kepada Bani Israel, tapi janji itu baru akan dihadirkan manakala mereka menepati janji mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau hari ini mereka menuntut untuk mendapatkan janji Allah itu, padahal mereka tidak pernah menjalankan apa yang menjadi janji mereka kepada Allah. Nah, ini karakter Bani Israel.
ya sukanya nuntut tapi giliran kewajibannya tidak dijalankan. Nah, termasuk ketika Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai imam, inni ja'iluka linnasi imama, sesungguhnya aku menjadikan engkau wahai Ibrahim imam bagi manusia. Maka Nabi Ibrahim meminta, qala wa min dzurriyyati, ya Allah jadikan juga untuk anak keturunanku. Maka Allah menegaskan, la yanalu ahdi dzalimin, tidak mendapatkan janjiku itu orang-orang yang zalim. Nah, termasuk bagian dari kezaliman adalah tidak mensyukuri kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ya zalim kepada Rabb yang telah memberikan kenikmatan, zalim kepada diri kita karena ketika kita tidak mensyukuri kenikmatan, ya maka jelas ayatnya la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ya sebelum kemerdekaan yang kita peringati hari ini, ya juga satu hal yang menjadi kemerdekaan dalam arti yang sesungguhnya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala tetapkan kita pada fitrah keislaman kita, karena Islam adalah berserah diri, karena Islam hanya menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan seorang hamba baru bisa dikatakan merdeka kalau dia hanya menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama dia masih mengikuti aturan-aturan orang lain, bahkan pikiran-pikiran orang lain, maka hakikatnya dia tidak merdeka. Maka ya insya Allah kurikulum mahdharah adalah kurikulum merdeka, dalam artian kita kembalikan semua aturan kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya maka kalau ada kurikulum di mahdharah atau materi pelajaran di mahdharah yang tidak ada landasan ayatnya, yang tidak ada landasan haditsnya, dan bahkan tidak ada landasan dalam sirah nabawiyah, aplikasi langsung dari Al-Quran dan dari hadits, ya maka silakan untuk diprotes. Ya karena ketika satu konsep, satu kurikulum dia tidak berdasarkan pendidikan yang Allah hadirkan dalam Al-Quran, juga contoh dari Nabi Muhammad SAW, maka itu pikiran manusia. Dan kalau pikiran manusia tidak ada landasannya, ya artinya kita belum merdeka. Nah bahkan ya semoga bagian dari kemerdekaan dalam pendidikan ya kita syukuri dengan ya Allah izinkan kita untuk menghadirkan mahdharah ini. Nah, dahulu para sahabat ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kemerdekaan, dengan masuk Islamnya mereka, maka orang yang merdeka itu adalah orang yang tidak mau diatur, ya kecuali hanya dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia memiliki unsur jiwa, manusia memiliki unsur akal, dan manusia memiliki unsur fisik, maka jiwanya harus merdeka, ya akalnya harus merdeka, kemudian fisiknya juga harus merdeka. Dan kemerdekaan itu ya ketika semua diberikan haknya sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau syiar para sahabat ketika mereka Islam dan menyebarkan Islam itu ke wilayah-wilayah yang lain yang ada di muka bumi ini, ya karena Allah Subhanahu wa taala bentangkan bumi ini dan perlihatkan Nabi kita Nabi Muhammad SAW bagian timurnya, bagian baratnya, dan tidaklah ada bagian bumi yang beliau lihat kecuali nanti umatnya itu akan memakmurkan ya tempat tersebut. Nah maka kenapa ya ada lomba mewarnai peta, ya baru Indonesia, kedepannya bahkan peta dunia, ya tapi insya Allah ya hanya planet bumi yang menjadi fokus kita. Ya insya Allah jangan menunggu mahdharah itu go Mars gitu ya, atau planet yang lain. Ya karena jelas ayatnya
Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi bukan khalifah fil ardi tapi fil ardi khalifah. Bedanya apa? Ya ada takdim wa ta'khir, pendahuluan dan pengakhiran. Jadi kalau disebutkan ya di ilmu balaghah, takdim ma haqqut ta'khir, jazakallahu khairan, mendahulukan yang haknya itu diakhirkan, salah satu faedahnya adalah li takhsis, untuk pengkhususan, atau lil qasar, untuk pembatasan. Dan seandainya pun tidak lil qasar atau li takhsis, ya adalah untuk menunjukkan urgensi bahwasanya sebelum ngurus yang lain bumi dulu urus. Ya kalau bumi saja belum selesai diurus, kok ngurus planet yang lain. Nah maka ya insya Allah tetap untuk syiar mahdharah menjadi hamba Allah makmur bumi. Ya bumi yang menjadi objek dakwah kita, menjadi objek yang kita makmurkan. Nah kalau syiar sahabat dahulu adalah linukhrija al-ibad min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad, untuk mengeluarkan hamba-hamba dari penghambaan terhadap hamba-hamba kepada penghambaan terhadap Rabbnya hamba. Nah ini syiar yang dimunculkan oleh para sahabat. Maka bagian dari mensyukuri nikmat itu adalah ketika kita merasakan satu kenikmatan, jadikan orang lain merasakan kenikmatan yang sama. Makanya ketika para sahabat mendapatkan nikmat Islam, maka adanya konsep futuhat, ya pembukaan-pembukaan, pembebasan-pembebasan. Ya agar apa? Agar setiap manusia merasakan kenikmatan yang Allah berikan kepada para sahabat, sehingga mereka menjadi orang-orang yang merdeka dan hanya mengikuti aturan yang diturunkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya maka silakan kita muhasabah diri kita, ya sudahkah hidup kita merdeka? Ya jiwa kita merdeka, akal kita merdeka, ya fisik kita juga merdeka. Dan bersyukur ketika Allah Subhanahu wa taala anugerahkan nikmat keislaman, ya nikmat keimanan, karena orang Islam itu orang yang merdeka, maka orang Islam tidak mau dijajah. Dan walaupun dikatakan Islam itu sejak abad pertama Hijriah sudah masuk ke Nusantara, ya ke Indonesia, tapi secara penyebaran ya belum masif, dan baru di zaman Wali Songo ya penyebaran Islam begitu masif dan dianut oleh mayoritas penduduk Nusantara. Dan tidak lama setelah itu ya kita tahu Barat dengan ya kekuatan barunya, ya mereka datang ya ke negeri kita, kemudian melakukan penjajahan. Dan bersyukur ketika penjajah kafir itu ya datang ke negeri kita, mayoritas penduduknya adalah orang-orang Islam yang punya semangat kemerdekaan, yang tidak mau dijajah. Dan bayangkan negara tetangga kita Australia, yang mungkin belum Allah anugerahkan Islam kepada penduduknya, kemana orang-orang aborigin hari ini? Ya habis dibantai oleh orang-orang ya penjajah kafir Eropa. Kemudian ya benua Amerika, baik yang utara maupun yang selatan, yang dihuni oleh orang-orang Indian, kemana mereka hari ini? Ya sama dibantai juga habis ya oleh para penjajah kafir Eropa. Nah maka kalau kita ditanya apakah penduduk negeri ini adalah penduduk asli dan bukan orang yang datang dari Eropa sana, ya kita katakan ya masih asli insya Allah. Rambutnya masih hitam, ya kemudian kulitnya masih sawo matang, apalagi hidungnya ya mancung tapi tidak ke depan gitu.
Nah, sehingga kenapa penduduk asli wilayah Nusantara masih tetap ya seperti asalnya, ya karena perjuangan para ulama kita, para santri dan pahlawan kita, yang mereka adalah orang-orang Islam yang karakternya adalah orang-orang merdeka yang tidak mau dijajah. Ya, maka hari kemerdekaan itu bukan memperingati terbebasnya kita dari penjajahan, tapi lebih kepada mensyukuri kenikmatan ya atas kemenangan jihad selama 3,5 abad. Ya, jadi kita tidak dijajah 350 tahun ya, tapi kita berjihad ya di jalan Allah, mengusir para penjajah kafir ya selama 350 tahun. Ya, karena kalau kita merasa kita dijajah 350 tahun, ya mental kita mental terjajah. Ya, tidak mental merdeka. Padahal karakter orang Islam itu ya merdeka. Makanya ketika dicekoki dengan ya ide apapun, apa landasan Al-Qur'annya? Apa landasan hadisnya? Apa landasan ya sirohnya? Maka di Mahdhara insyaallah terbuka, asal antum bisa menggugat dengan dalil Al-Qur'an. Ya, kemudian hadis Nabi dan juga contoh dalam peradaban Islam, ya insya Allah menjadi satu hal yang akan kita terima sebagai kurikulum yang ada di Mahdhara. Ya, tapi kalau ya tidak memiliki landasan yang kuat, ya hanya gatok-gatokan, ya terlihat keren, ya tapi tidak memiliki akar yang sangat kuat, ya nggak usah disampaikan di sini. Nah, artinya ini bagian dari mentalitas kemerdekaan. Ya, maka jiwa orang-orang Islam dahulu merdeka, kemudian akalnya juga merdeka, karena kurikulum pendidikannya itu yang nyusun adalah para ulama, para kiai. Ya, hari ini justru ketika dikatakan merdeka, tapi hakikatnya secara akal justru kita terjajah. Ya, justru malah kita terjajah. Nah, makanya kalau dahulu ada jargon makan nggak makan yang penting ngumpul. Ya, makan nggak makan yang penting ngumpul. Maksudnya apa? Ya, kita hari ini nggak ada makanan, tapi insya Allah tetap ngumpul. Atau ada makanan, minimal ngopi lah gitu. Ya, jadi ngopi nggak ngopi yang penting ngumpul. Ya, bersyukur kalau ngumpul ada kopinya. Ya, karena dahulu ketika para ulama itu membentengi jiwa dan akal masyarakat kita, ya maka upaya penjajah untuk menjajah tidak hanya fisik tapi jiwa dan akal adalah menjauhkan masyarakat dari para ulama, dari para kiai, sehingga menjanjikan tanah-tanah yang luas. Ya, pekerjaan-pekerjaan yang menghasilkan keuntungan yang besar, tapi syaratnya harus meninggalkan tempat tinggalnya itu. Maksudnya meninggalkan kiainya itu. Nah, sehingga akhirnya dimunculkan jargon, ya makan nggak makan yang penting ngumpul. Tapi ngumpulnya jelas, ngumpul karena faktor ilmu yang membentengi jiwa dan akal agar tidak terjajah juga. Fisik boleh terjajah, ya tapi jiwa dan akal tidak boleh terjajah. Nah, makanya perang Ahzab itu menjadi puncak tekanan yang paling kuat berkaitan dengan tekanan fisik. Ya, karena 10.000 pasukan mengepung Madinah, di mana kekuatan Madinah itu ya sekitar ya hanya 3.000-an barangkali. Nah, dikepung 10.000, ya kalau sampai tembus ke Madinah selesai. Tapi ketika para sahabat berhasil mempertahankan posisi mereka di Madinah, dan bahkan Allah Subhanahu wa taala porak-porandakan pasukan Ahzab, ya gabungan pasukan orang-orang kafir, maka setelahnya ya kata Nabi, al-an naghzuhum wa la yaghzuna. Sekarang kita yang memerangi mereka, bukan mereka yang memerangi kita.
Ya, tapi kita tahu di peristiwa pengepungan itu, ya justru Nabi kabarkan, ya ketika Nabi memukul batu yang tidak bisa dipecahkan oleh para sahabat, maka keluar cahaya dari batu tersebut yang memperlihatkan ya istana yang ada di Sana'a di Yaman, yang ada di Persia, yang ada di Romawi, menandakan bahwa umat Islam itu akan menguasai itu semua. Nah, ini mentalitas yang merdeka, ya bukan mentalitas yang terjajah. Nah, itu yang ya perlu kita hadirkan. Maka kita jadikannya momentum hari kemerdekaan, ya adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala berikan kemenangan atas upaya jihad selama 350 tahun yang dilakukan oleh para ulama, para santri dan para pahlawan, ya pejuang kita. Nah, sehingga Allah berikan kemenangan. Ya, kalau menang itu bahasa Arabnya apa? Ya, kalau untuk tema jihad atau peperangan itu biasanya pakai kata fataha yaftahu fathan. Makanya inna fatahna laka fathan mubina. Nah, dari kata fathan mubina terlahir nama IKN. Ya, karena pindah ke sana. Ya, Jayakarta. Ya, menjadi Jakarta, ya karena ada unsur perjuangan di situ. Ya, tapi ya menjadi IKN hari ini. Yang di sana merdeka. Ya, merdeka versi lain. Ya, karena justru aturan Allah dilanggar, ya untuk mengikuti aturan manusia. Tapi kan sudah deal hitam di atas putih. Nah, itu bentuk penjajahan yang baru. Nah, artinya sudah merdeka tapi disuruh ya terjajah lagi. Baik, ya ala kulli hal, ya jadi kita syukuri kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Makanya bersyukur di kajian bulanan di bulan Agustus ini, ya barengan dengan ya 17 Agustus, ya hari di mana Allah berikan kemenangan bagi kita. Nah, cuman kalau kemenangan itu disebut dengan fatah tadi, ya buka, maka mereka yang buka itu harus siap untuk bertanggung jawab atas apa yang dibuka. Makanya kalau para sahabat dahulu membuka satu wilayah, maka kewajiban mereka adalah memakmurkan wilayah itu dan menerapkan aturan Allah di tempat itu. Ya, kalau penjajahan itu kan menaklukkan satu wilayah, kemudian menindas penduduk aslinya, mengambil kekayaannya, dibawa ke tempat asalnya. Tapi kalau fatah, pembebasan, pembukaan, ya maka tempat itu harus dibangun, ya harus dimakmurkan ya dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kemudian kita lihat ya di Islam, dahulu ketika semakin banyak wilayah-wilayah yang dibebaskan, ya maka diberikan kewenangan bagi masing-masing wilayah untuk mengatur sumber daya alam yang ada di wilayah itu dan digunakan untuk mencukupi kebutuhan mereka. Nah, kalau ada lebih, maka pilihannya dua: tetap dikelola oleh wilayah atau disetorkan ke pusat untuk dikelola agar bisa dimaksimalkan lagi untuk mengembangkan dan membantu wilayah-wilayah yang lain yang kita kenal dengan markaziyah dengan la markaziyah, terpusat dan tidak terpusat. Nah, sehingga kalau kita lihat negara kita hari ini, kira-kira pakai konsep yang mana? Yang terpusat atau yang tidak terpusat? Karena mau pakai yang manapun itu konsep Islam. Jadi satu wilayah itu diberikan kewenangan untuk mengatur wilayahnya, kemudian hasilnya yang berlebih pilihannya dua: dikelola wilayah itu atau dikirimkan ke pusat yang oleh pusat nanti dikelola untuk memakmurkan wilayah yang lain yang masih kurang. Nah, negeri kita yang mana?
Enggak dua-duanya. Ya kalau dahulu Belanda sana yang ngirim pasukan ke sini, kemudian semua yang menjadi hasil dari negeri kita dibawa ke sana untuk kemakmuran orang sana. Namanya apa? Penjajahan. Nah, maka kalau konsepnya masih begitu, jangan-jangan hari ini kita itu masih mengikuti pola penjajahan yang kalau dahulu orang barat yang menjajah kita, kalau hari ini ya sesama kita yang menjajah kita. Nah, jadi ala kulli hal konsep negara saja masih terjajah kita ini. Ya, karena tadi masih merasa peninggalan Belanda itu lebih hebat gitu ya. Ya, dibandingkan dengan yang lain. Nah, sehingga ketika merdeka bukan lagi konsep pesantren yang digunakan. Ya, pakainya apa? SD. Ya, atau ala kulli hal. Jadi memang ya hari ini umat Islam banyak terjajah di sisi jiwa dan pemikiran. Makanya kalau dari sisi fisik mungkin hari ini penjajahnya nggak ada. Ya, tapi dari jiwa dan pikiran itu ya tadi masih terjajah. Ya, bahkan tidak hanya di kita, bahkan di negara-negara Arab pun ya lembaga-lembaga yang fokus kepada pendidikan Islam itu dianggap tertinggal, terbelakang. Ya, dianggap tradisional yang tidak mengikuti perkembangan zaman. Nah, cuman ya kita buktikan. Ya, karena hakikatnya memang kadang kita mengkerdilkan konsep pendidikan Islam itu ya dengan merasa cukuplah jadi orang yang soleh, gak perlu kita ngurus ya pertarungan yang memperebutkan kekuasaan di muka bumi ini. Ya salah juga gitu loh, karena kita menjadi khalifah yang Allah berikan amanah untuk memakmurkan bumi, dan bumi baru akan makmur ya kalau aturannya sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau bukan kita yang ngatur, ya terus siapa? Nah, sehingga ini yang perlu kita ya munculkan ya untuk menjadi satu cita-cita. Ya, ketika Allah berikan kemerdekaan, ya merdeka dalam arti yang sesungguhnya. Ya, merdeka jiwanya, kemudian merdeka akalnya, ya merdeka fisiknya, dan di semua sektor kehidupan ya juga harus merdeka. Baik, nah itu kemerdekaan. Apakah ada upacara bendera? Nggak ada. Ya, namun bukan berarti apa namanya. Ya, kita tidak pasang bendera, tetap dipasang di depan. Ya, namun kita lebih kepada sesuatu yang sesuai dengan ruh kemerdekaan itu. Ya, tadi ketika Allah Subhanahu wa taala awali semua dengan Iqra, dengan bacalah, ya berarti dasarnya adalah ilmu. Dan sesuatu yang tidak berdasarkan ilmu itu kerusakannya lebih banyak dibandingkan maslahatnya, walaupun niatnya baik. Ya, walaupun niatnya baik. Nah, sehingga kita mengilmui di sini bagian dari memerdekakan ya diri kita. Nah, pembahasan kita tentang KSM, karakter santri mahdhara. Yang dipelajari apa? Nah, kenapa tidak akhlak? Ya, kalau akhlak ya akhlak Islam. Ya, jadi ya kita tidak membatasi ya bahwasanya yang berakhlak Islami hanya santri mahdhara, bukan. Ya, semuanya kalau menerapkan akhlak Islami ya akhlak Islami, tapi kita ingin ada ciri khas yang menjadi satu karakter kalau orang lihat oh itu santri mahdhara. Ya, santri mahdhara. Nah, ya salah satu mata pelajaran yang kita munculkan ya adalah karakter santri mahdhara, di mana ada 3 sentuhan ilmu yang kita masukkan di dalamnya. Yang pertama adalah fikih, kemudian yang kedua adab,
kemudian yang ketiga ada sirah nabawiyah. Nah, ini saya menyebutkan tidak sesuai dengan tingkatan, ya, tapi ya sekedar menyebutkan saja. Oh, berarti fikih lebih penting daripada adab misalkan. Oh, adab lebih penting daripada sirah. Enggak, ini saya tidak menyebutkan berdasarkan urutan, tapi komposisi yang ada di karakter. Ya, santri mahdhar itu adalah 3 mata pelajaran itu. Dan kenapa fikih? Ya, kenapa fikih? Nah, fikih ini ya sebetulnya membahas tentang amalan-amalan yang bersifat zahir, walaupun nanti amalan yang bersifat zahir ini perlu dilandasi dengan keimanan yang kuat. Makanya nanti ada pembahasan tersendiri tentang pendidikan iman. Nah, itu mata pelajaran tersendiri, tapi kita ya sekarang lebih ke karakter santri mahdharat lebih dahulu, dan fokus kita adalah di fikih. Nah, kalau kita lihat penyusunan fikih ini, kan dia berkaitan dengan amalan-amalan yang bersifat zahir. Kalau di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita untuk beribadah kepada Allah. Ya, dalilnya surat Az-Zariyat ayat yang ke-56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku, kata Allah, menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Dan sama, ternyata kehidupan kita ini adalah ujian, yang ujian itu kaitannya dengan amalan. Dalilnya apa? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian. Siapakah di antara kalian yang paling baik amalnya? Nah, sehingga amalan inilah yang menjadi fokus pembahasan di fikih. Dan fikih ini sentuhannya lebih ya kepada tingkatan yang pertama, yaitu Islam, kan nanti bisa naik ke iman, bisa naik ke ihsan. Ya, tapi kita awali dari tahapan yang paling dasar, yaitu Islam. Nah, sehingga ada hubungan antara manusia dengan Allah, ada hubungan antara sesama manusia. Makanya kalau hubungan antara manusia dengan Allah disebutnya apa? Ya, hablum minallah. Bahasa lainnya disebutnya ibadah. Makanya di pembahasan awal itu adalah fikih ibadah. Nah, kalau syahadat kan dia lebih kepada pembuka status keislaman, dan nanti lebih dalam berkaitan dengan syahadat itu kan menjadi turunan di cabang iman atau akidah. Nah, kalau amaliyahnya kan nanti sholat, zakat, puasa, haji, dan yang lain-lain. Nah, itu berkaitan dengan fikih ibadah. Selesai fikih ibadah, nanti fikih muamalah, kaitan antar manusia dengan manusia yang lain. Dan dari ibadah dan muamalah itu nanti melahirkan beberapa pembahasan yang lain di fikih. Nah, Nabi SAW bersabda, muru auladakum bis shalah wa hum abna 7 sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna 10 sinin. Perintahkan anak kalian untuk salat ketika usianya 7 tahun, dan pukullah mereka ketika tidak mau salat ketika usianya 10 tahun. Nah, karena di masa kita, nah itu kan tidak seperti di zaman Nabi, dalam artian kan nanti sholat itu menjelang apa namanya, masa peralihan dari Makkiyah ke Madaniyah. Yaitu kalau dahulu begitu, ya, ada ayat-ayat yang dia diturunkan secara tadarruj, ya, secara berproses. Namun kalau di kita ya sudah, yang sudah menjadi kebutuhan kita hari ini ya harus diselesaikan.
Nah, makanya fikih itu sebetulnya dia amalan yang harusnya ada pondasi imannya, tapi saya dahulukan di sini kenapa? Ya karena kita tidak memulai dari awal. Ya ada kebutuhan yang mau tidak mau harus kita pahami, ya terlebih berkaitan dengan masalah ibadah anak-anak kita. Nah, makanya ketika kita bahas karakter santri mahdharo, tidak pendidikan iman terlebih dahulu, bukan ini yang lebih penting, bukan. Tapi karena faktor kebutuhan yang mau tidak mau harus diselesaikan dulu. Nah, baru nanti kita akan ya benahi pondasinya. Nah, Nabi memerintahkan 7 tahun itu ya untuk disuruh sholat. Nah, kalau 7 tahun disuruh sholat, namanya menyuruh, memerintah itu kan berarti memang ada unsur tekanan. Nah, berarti sebelumnya kan sudah harus disiapkan, bahkan harus diajarkan. Nah, makanya kita ingin menyiapkan anak-anak kita, santri-santri kita, walaupun dalam penyiapan itu juga nanti dilandasi dengan ya pendidikan iman, agar ketika mereka mengamalkan fikihnya bukan sekedar ya mengamalkan perintah Allah, ya tapi setelah mengenal Allah nanti naik ke menjalankan perintah Allah. Nah, dan ya berharap ketika santri-santri kita itu memahami fikih ini, ya maka karakter santri mahdharo itu ya tadi ibadahnya itu ibadah yang memang landasannya landasan ilmu. Ya jadi tidak menjadi generasi yang bingung. Ini kalau kita sujud itu lutut dulu atau telapak tangan dulu? Idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ta'ir. Jika salah seorang di antara kalian sujud, maka jangan sujud seperti menderumnya unta. Nah, lutut dulu atau tangan dulu? Ya kalau ranah khilafiyah silakan khilafiyah, tapi dia punya pondasi ilmunya, nggak sekedar ikut-ikutan. Karena orang yang ikut-ikutan itu cenderung ketika punya informasi yang baru, ya bukan sekedar ikut tapi merasa paling benar. Tapi ketika dia punya pondasi keilmuan yang cukup, ketika dia dapat informasi yang baru, oh ternyata ada pendapat yang lain, yang itu justru menjadikan dia lebih mudah untuk menerima perbedaan pendapat, karena dia sudah punya pondasi keilmuan yang kokoh. Nah, sehingga minimal untuk fikih ibadah itu khususnya sholat ya dan puasa ya atau haji juga. Ya, ini kita masih bahas yang dasar ya. Ya, makanya fokusnya kan nanti sholat, dan otomatis include dalam sholat itu adalah toharoh. Zakat masuk enggak? Nah, zakat belum kita masukkan. Ya, karena nanti yang wajib mengeluarkan zakat itu kalau seandainya anak itu pun wajib zakat adalah walinya, bukan mereka. Karena anak yang belum balik itu belum diserai harta. Seandainya pun hartanya itu sudah mencapai nisab dan haul, yang mengeluarkan zakatnya bukan si anak itu, walinya. Maka tidak kita masukkan di dasar ya pembahasan tentang zakat. Puasa ya masuk juga ya, karena sebagian ulama mengatakan sebagaimana sholat itu diperintahkan di usia 7 tahun, maka untuk beberapa ibadah yang lain pun dikiaskan dengan sholat, ya termasuk puasa. Kalau haji diajarkan juga atau langsung praktek? 2 bulan sudah haji ya, tapi hajinya masih haji sunnah, tetap nanti kalau balik harus haji lagi. Nah, cuman kalau haji belum menjadi pembahasan kita. Jadi nanti fikih yang dibahas adalah toharo, kemudian sholat, kemudian puasa. Nah, kemudian ketika kita mengkaji fikih itu bukan berarti pelajarannya murni fikih. Dia nanti akan terkait antara satu dengan yang lain, ya terkait satu dengan yang lain. Makanya ketika kita membahas toharo, ya kita membahas toharo, ya terlebih yang kita jadikan
landasan atau acuan di sini adalah mazhab Syafi'i. Ada namanya syarat sah salat. Ya, syarat sah salat. Dan toharo itu salah satu syarat sah salat. Tapi kenapa toharo yang lebih banyak dibahas dibandingkan dengan syarat sah salat yang lain? Ya, karena nanti yang paling urgent itu memang urusan toharo ini. Ya, urusan toharo ini. Ya, misalkan syarat sah salat adalah masuk waktu. Kalau ada orang bangun jam 2, kemudian lihat jamnya itu jam 4, kemudian dia sholat. Niat sholatnya apa? Sholat asar. Nah, ketika dia sholat asar pada saat jam 2, kemudian selesai sholat dia tahu ternyata jamnya salah, belum masuk waktu asar. Nah, sah nggak sholatnya sebagai sholat asar? Sehingga nanti nggak perlu sholat lagi? Ya, untuk sholat asarnya sih enggak, tapi untuk sholatnya tetap sah dia. Ya, tetap sah. Tapi hitungannya bukan sholat asar. Ya, tapi tetap sah, dihitung sebagai satu amal ibadah. Seseorang yang nggak tahu kiblat, kemudian berijtihad, kok kayaknya kiblatnya menghadap sana. Dia sholat menghadap sana. Ketika ternyata tahu itu arah kiblatnya salah, tapi selesai sholat, apakah harus mengulang? Ya, apakah harus mengulang? Kalau dia sudah berijtihad, sholatnya benar nggak? Ya, sholatnya benar nggak? Ya, dua orang sedang mendaki gunung, kemudian kedua-duanya tidak tahu arah. Yang satu ijtihad sholatnya ke sana, kiblatnya ke sana, yang satu ke sana. Bisa nggak imam jadi imam dan makmum? Salah satu harus ikut ijtihad yang lain. Nggak boleh. Itu wajib dengan ijtihadnya sendiri-sendiri. Ya, dalam kondisi itu tidak bisa berjamaah. Nah, tapi ternyata ketika yang satu tadi kan salah, ya tapi sudah berijtihad, benar nggak sholatnya? Benar, karena dia sudah. Perlu ngulang lagi nggak? Nggak perlu. Ya, tidak perlu. Kemudian ketika menutup aurat misalkan, ya menutup aurat. Ketika ada seseorang yang sholat itu qadarullah, ya qadarullah kok nggak punya baju, saking miskinnya mungkin ya. Sudah masuk waktu sholat, itu agak ekstrim dalam mazhab Syafi'i, dia bisa sholat tanpa menutup aurat tadi itu. Kalau memang nggak ada, cuman di kita kan nggak kebayang kan. Cuman kalau kondisinya begitu, nah itu sah nggak sholatnya? Sah. Nah, tapi kalau seseorang itu faqidu at-tahurain, kehilangan dua alat bersuci, nggak bisa wudu, nggak bisa tayamum, itu nanti dia sholat dalam mazhab Syafi'i. Sah nggak sholatnya? Nggak, itu hanya ihtiramul waqt. Nanti ketika mendapatkan alat untuk bersuci, dia wajib untuk sholat lagi. Nah, sehingga seolah-olah bahkan sholat itu tidak dianggap sah manakala kehilangan ya suci tadi, toharoh tadi itu. Nah, maka dia menjadi syarat sah yang paling penting, makanya ditaruh di awal. Dan juga dalam hadis dikatakan miftah as-shalah at-tuhur. Ya, jadi apa itu yang di awal, nanti kan ada dan awalnya adalah takbir akhirnya, tapi diawali dengan yang menjadi kunci salat itu adalah at-tuhur, bersuci. Nah, seolah-olah kalau belum bersuci ya belum terbuka. Nah, sehingga pembahasan bersuci, ya kalau kemudian kita ditanya ada berapa wasilah untuk bersuci, ya nanti ada wasail at-tahara, ada maqasid at-tahara.
ada wasilah untuk bersuci. Nah, bersuci itu berarti dua, ada hadat, ada khobath. Ya, hadat itu ya hadat zat yang bersifat maknawi, kalau khobath itu najis. Baik, alat bersuci yang pertama air, yang kedua ya tanah yang mengandung debu, kemudian ya nanti dimasukkan adibal, samak, karena kulit yang najis itu untuk mensucikannya dengan cara ya disamak, kemudian hajaru al-istijmar, batu untuk istijmar. Ya, atau istijmar? Ya, istinja tapi dengan batu. Sebagian memasukkan unsur istihalah, perubahan wujud dari yang satu ke yang lain, walaupun di dalam mazhab Syafi'i untuk istihalah ini agak dibatasi. Ya, dia hanya berlaku istihalah khamar menjadi cuka, tapi tanpa ada tambahan yang dimasukkan. Baik, kemudian kalau maqasid at-thahara itu nanti ada wudu, ada mandi, ada tayamum, ada menghilangkan najis. Nah, cuman tadi yang paling utama ya untuk maqasid at-thahara adalah wudu. Makanya di santri kita harapkan ya untuk wudu sudah diajari ya, dan cara ngajari wudu itu ya dipraktekkan secara langsung. Makanya untuk yang pra itu nanti lebih kepada praktek ya, MD1 juga mungkin demikian, baru di atasnya dikasih landasan ilmunya. Nah, kemudian wudu ini pakai apa? Pakai debu atau pakai batu? Memang ada wudu pakai debu ya, pakai air. Nah, sehingga nanti jadi pembahasan itu adalah air. Nah, di sini sudah selesai belum pembahasan tentang air? Ini bagian dari memakmurkan bumi ini kaitannya dengan air, karena bumi kita lebih banyak airnya. Ya, di permukaan itu adalah air. Dan apa dalil yang menunjukkan kalau setiap yang hidup itu Allah jadikan dari air? Ini langsung dapat hadiah. Apa ayatnya apa? Nah, di surat Al-Anbiya ayat yang ke-30, awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy afala yu'minun. Dan tidakkah orang-orang kafir melihat bahwasanya langit-langit dan bumi itu dahulu satu, kemudian kita pisahkan, dan kami jadikan setiap yang hidup itu dari air, apakah mereka tidak beriman? Nah, berarti sepenting air ya, sepenting itu air. Nah, kalau kita tadi kan mulai dari sholat ya, sholat yang dia ibadah yang menjadi rukun Islam ya, tapi diturunkan karena sebelum sholat itu adalah thaharah, berarti Islam. Kemudian untuk bersuci pun versi Imam Al-Ghazali, yang pertama adalah mensucikan fisik kita ya dari najas dan hadas, ya dari najis dan juga hadas. Nah, kita ingin mengetes pemahaman tentang air. Kan ada air itu mungkin nggak air yang higienis tapi najis. Higienis loh, layak minum, tapi najis. Baik, ini misalkan santri Mahdharo itu punya keahlian untuk membuat filter air. Bahkan air comberan itu langsung jadi air layak minum misalkan. Nah,
ada air 1 ember, kecipratan pipis 1 tetes. Nah, najis nggak dia? Najis. Ketika dia difilter, ya bahkan ketika diteliti tadi, najisnya sudah nyangkut semua di filternya. Yang ada ini murni, ini airnya higienis. Suci atau najis? Najis. Dia layak minum loh. Najis. Tapi kan sudah difilter, alatnya canggih. Nah, makanya masalah tadi ketika fikih toharonya saja nggak selesai, dia membuat penemuan-penemuan dipakai, bahkan diminum itu najis yang diminum. Ya bukan masalah sekedar kesehatan atau higienis, ada faktor yang lain. Ya makanya kan, ya manusia itu kan ada unsur fisiknya, ada unsur jiwanya. Ya ada unsur jiwanya. Berkaitan dengan masalah hadas. Hadas itu kan katanya bukan, ya bukan apa namanya, fisik ya. Ya sampai ada yang kemudian protes kan kalau orang itu buang angin, kenapa yang dibasuh wajahnya? Kan dia batal kan berarti wudunya. Lah tapi yang mengeluarkan itu kan bukan anggota wudu. Kenapa harus anggota wudu yang dibasuh? Berkaitan dengan hadas. Kenapa kira-kira? Ya walaupun kalau kita mau jawab agak ngasal, ya karena yang malu tuh wajahnya. Ya yang mengeluarkan yang lain, tapi yang malu kan wajahnya. Ya sehingga dibasuh duluan untuk menghilangkan malunya. Nah, tapi itu jawaban ngasal sebetulnya. Ya karena sesuatu yang bersifat hukmi, maknawi. Nah, sehingga untuk air itu tidak selalu kaitannya dengan sekedar higienis. Nah, makanya nanti ada pembahasan air kotor, air bersih, air suci, air najis. Nah, apakah yang bersih otomatis suci? Belum tentu. Apakah yang kotor otomatis najis? Belum tentu. Ya, belum tentu. Dan bahkan ya kita ingin santri mahdhara itu di samping ya dia tidak merusak air, ya juga bahkan menjaga sisi kesucian air itu. Ya, sisi kesucian air itu. Baik, berarti air dibagi menjadi berapa? Ya, air dibagi menjadi berapa? Apakah yang suci selalu mensucikan? Tidak. Berarti ada suci mensucikan, kemudian ada suci, kemudian najis. Ya, suci mensucikan, kemudian suci tapi tidak mensucikan, kemudian najis. Nah, yang suci mensucikan, ya suci mensucikan itu nanti dibagi menjadi berapa? Kalau di matan Nabi Suja cuma dibagi 2. Ya sebetulnya nanti dibagi 3. Ya ada suci mensucikan yang tidak haram dan makruh penggunaannya. Ada yang suci mensucikan tapi makruh penggunaannya. Kemudian ada suci mensucikan tapi haram penggunaannya. Yang makruh apa? Air suci mensucikan tapi makruh. Ya jangan kalah sama anaknya nanti. Yang kena matahari, syaratnya apa? Ya misalkan nih ada ember plastik diisi air, dijemur ya karena pengen mandi air hangat. Nah kemudian ketika sudah panas tadi dipakai buat mandi atau buat wudhu, makruh nggak?
Makruh nggak? Enggak. Iya. Jadi pertama syaratnya ya ketika terjemur, ya sebagian makanya mengoreksi istilah musyammas. Lebih tepatnya mutasyammis. Tahu bedanya musyammas dengan mutasyammis? Kalau musyammas itu sengaja dijemur, kalau mutasyammis terjemur, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Baik, jadi syaratnya itu bejananya adalah logam selain emas dan perak. Ya, bejananya itu logam selain emas dan perak. Kemudian ya dia dijemurnya itu di wilayah yang panasnya itu sangat. Nah, di kita kalau panas itu sangat enggak. Ya enggak masuk kita. Nah, makanya kenapa nanti di ya mahdhara dasar kalau 4 itu kan sudah bahas tentang pulau-pulau di Indonesia, mengenal bumi Allah. Ya nanti kalau mahdhara dasar 5 itu mengenal benua Asia dan Eropa, ya dengan semua yang ada di dalamnya, ini bagian bumi yang kita makmurkan. Ya kemudian kalau di yang ke-6 itu benua-benua yang lain. Nah itu juga mengenal karakter negara. Kita harus tahu negara kita. Nah termasuk negara yang panas atau tidak. Nah ternyata dikatakan tidak. Karena ulama mencontohkan negara yang panas itu daerah Hijaz. Nah sehingga di kita nggak ada penggunaan yang makruh, itu nggak ada. Ya karena ya panasnya tuh nggak panas banget. Paling yang panas hati dan pikirannya saja. Ya kalau iklimnya nggak terlalu panas. Nah kemudian nanti ketika digunakan itu ya di anggota badan, bukan untuk ngerendam pakaian misalkan. Dan digunakannya ketika sangat panas, bukan ketika sudah dingin. Nah itu nanti ada syarat-syaratnya. Nah cuman kalau kita pakai bejananya itu bejana yang terbuat dari emas dan perak, makruh nggak digunakan untuk wudhu? Ya jadi kalau bejananya tadi kan logam kan syaratnya, tapi selain emas dan perak. Nah kita ganti bejananya itu dari emas dan perak, makruh nggak kita gunakan untuk wudhu? Bahkan haram kita jemur dengan bejana itu haram. Nah makanya nanti ada tema tentang masalah bejana. Ya jadi boleh menggunakan semua bejana kecuali ya emas dan perak. Dan untuk perabot-perabot yang lain itu begitu. Ya kalau perhiasan boleh nggak? Kalau kacamata emas boleh nggak? Kalau ikhwan otomatis emas nggak masuk karena sudah emas. Nah yang belum emas kan yang ibu-ibu kan. Kalau kacamata emas boleh nggak? Gagang ininya, frame-nya. Ya kalau dia perhiasan boleh. Kalau tidak perhiasan nggak boleh. Ada nggak hari ini orang yang pakai kacamata untuk perhiasan? Kalau nggak pakai kacamata kok jelek ya? Kalau kacamata kok terlihat cantik. Nah itu berarti perhiasan. Ya berarti sudah geser kan. Kalau dulu orang pakai kacamata itu kan, ya untuk minus atau yang lain. Ya kalau sekarang untuk kecantikan. Nah ya dan ini tema khusus ya. Makanya untuk ibu-ibu itu kalau berkaitan dengan emas itu banyak kekhususan. Ya tadi boleh pakai perhiasan emas dan perak. Dan bahkan emas itu kan ada zakatnya. Tapi kalau digunakan untuk perhiasan, dia tidak terkena zakat. Ya tujuannya apa? Ya kalau ada orang punya emas 1 kilo, ya emas 1 kilo itu zakatnya berapa? 2,5%-nya. 25 juta. Kan kilo sama 25 juta itu nggak nyambung. 20 tadi 1 kilo berapa? 25 gram ya? 2,5 gram. Kan sekilo itu 1000 gram kan? 25 gram.
25 gram. Nah, 25 gram dijual berapa? Nah, kalau kita pukul rata 1 juta lah, misalkan 1 gramnya 25 juta. Nah, tapi bisa ya nggak keluar 25 juta syaratnya buat perhiasan. Nah, yang harus dipakai. Nah, kenapa sampai syariat itu? Padahal kita nanti kalau bicara tentang konsep jaminan sosial untuk orang-orang fakir miskin, itu dijamin dalam syariat. Dan salah satu sumber utamanya adalah zakat. Nah, ternyata zakat itu sampai untuk emas tadi nggak diambil, padahal fakir miskin membutuhkan loh. Tapi nggak diambil karena tadi ada tema yang lebih penting. Ya, agar suami itu ketika melihat istrinya pakai perhiasan itu terlihat cantik. Jadi semahal itu mempertahankan ya kecantikan agar rumah tangga itu langgeng. Ya, sampai seolah-olah dalam tanda kutip itu merelakan tadi orang fakir, orang miskin nggak ngambil dulu dari pos yang itu. Nah, cuman kalau kondangan dipakai, kalau pulang dilepas lagi. Nah, itu ya tidak untuk melanggengkan gitu ya. Nah, di kampung itu sampai ada orang itu diincar begal ya. Nah, jambret. Ketika dijambret itu ternyata emasnya emas palsu. Jambretnya nggak terima gitu loh. Jadi merasa ditipu. Nah, makanya nggak usah keluar itu terlalu ngejreng gitu loh. Ya, bukan itu. Itu malah tabarruj. Ya, tabarrujal jahiliyah. Ya, di rumah lah, di hadapan suami. Baik, ya ala kulli hal. Kalau pakai bejananya terbuat dari sesuatu yang lebih mahal daripada emas dan perak, boleh nggak? Ya platina atau kemudian berlian atau kemudian yang lain-lain yang lebih mahal daripada emas, boleh nggak? Kenapa boleh? Kan dia lebih mahal daripada emas dan perak. Hah? Bukan karena harga, tapi karena sifat logamnya, emas dan baik. Kalau saya punya jam emas, boleh nggak? Nggak boleh. Ya, jadi nggak boleh. Jadi apa yang tidak boleh digunakan, tidak boleh untuk disimpan. Jadi bukan hanya bejana, jadi perabot yang terbuat dari emas itu nggak boleh. Dari perak nggak boleh. Kecuali perhiasan tadi ya, itu perabot yang paling mahal itu. Ya, yang pakai maksudnya. Hah? Emas batangan juga kayak buat tabungan gitu. Ya, emas batangan. Ya, dia nanti masuknya di apa namanya? Kan dia tidak untuk apa namanya? Pajangan ya. Ya, dia nanti untuk unsur yang lain. Dia nanti untuk alat tukar kan sebetulnya. Nah, jadi intinya barang-barang itu nggak boleh begitu. Tapi kalau yang lebih mahal daripada emas dan perak, nggak ada larangan. Nah, nanti di mazhab Syafi'i diterangkan kenapa demikian. Ternyata nyasarnya ke tema ekonomi. Ya, karena emas dan perak itu digunakan untuk mata uang. Kalau akhirnya mata uang itu sulit di lapangan gara-gara orang itu membuat perhiasan segala macam tadi itu perabot dari emas dan perak, itu nanti akan apa? Jarang ya, langka keberadaannya, dan itu secara ekonomi akan berpengaruh. Nah, jadi ternyata ngefeknya kemana-mana gitu loh. Ini kan awalnya bahasanya fikih, tapi nyangkutnya ke ekonomi. Termasuk nanti misalkan santri kita nih belajar wudhu. Ya, wudhunya itu di sungai yang mengalir. Boleh nggak sampai 11 kali misalkan untuk membasuh wajahnya? Nah, ya kalau sekali, nah itu syarat minimalnya. 2 kali, 3 kali masih sunnah. Nah, 5 kali lah biar lebih seger. Nah, itu boros, itu makruh.
Tapi kan airnya air sungai, nggak bakal habis juga. Tetap makruh. Ya tetap makruh. Nah ini kan berkaitan dengan mentalitas gitu loh. Ya jadi fikih pun nanti menjadikan orang tuh karakternya itu begitu. Ya jadi bukan masalah banyaknya air gitu loh. Tapi secara kebutuhan tadi dibatasi, sunahnya itu ya 3. Lebih dari itu bahkan makruh. Nah sehingga akhirnya menjadikan anak-anak kita itu terbiasa dengan yang seperti itu, tidak boros. Ya walaupun ketersediaannya banyak gitu. Baik. Nah ini kan bagian dari mentalitas ya. Nah di Al-Quran itu ada ayat fawailul lil musallin. Celakalah orang-orang yang sholat. Nah ini kalau kita belajar bahasa, fawailul lil musallin, al-musallin itu isim atau fi'il? Al-musallin, ya al-musallun itu marfu, al-musallin itu mansub dan majrur. Karena ada li berarti dia majrur. Fawailun lil musallin. Baik, dia isim atau fi'il? Dia isim. Lebih kuat mana? Alladzina yusallun, orang-orang yang salat. Alladzina yusallun, pakai yusallun fi'il dengan al-musallun, lebih kuat mana? Ya secara karakter salatnya itu lebih kuat mana? Alladzina yusallun dan al-musallun. Lebih kuat al-musallun. Kenapa? Dia isim, dan isim menunjukkan tadi sifat yang melekat. Kalau fi'il dia terikat dengan waktu. Karena alladzina yusallun, orang-orang yang sholat, bisa jadi sekarang dia sholat, kemarin nggak sholat, nanti belum tentu dia sholat. Tapi kalau al-musallun adalah orang-orang yang sholat itu menjadi karakter yang melekat dalam diri dia. Tapi Allah cap dengan fawailun lil musalli. Kalau fawailun lil ladzina yusallun mungkin masih bisa kita terima. Tapi kalau fawailun lil musallin, bahkan orang yang karakter sholat itu melekat dalam dirinya, itu masih terkena ancaman. Apa kira-kira sebabnya? Apa selanjutnya? Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Dia sholat tapi lalai dari sholatnya. Maksudnya apa? Apakah nggak khusyuk? Nggak. Kalau kaitannya khusyuk itu fawailun lil musallin alladzina hum fi sholatihim sahun. Ulama mengatakan alhamdulillah Allah tidak mengatakan fi sholatihim sahun. Ya siapakah di antara kita yang pasti kalau sholat tuh khusyuk terus? Ya kadang mikir macam-macam. Ya makanya dikisahkan seseorang yang datang kepada Imam Abu Hanifah mengadu. Jadi ada barangnya yang hilang. Ya jadi ini minta dikasih ijazah untuk mencari barang yang hilang itu, amalannya apa? Ya amalannya salat malam. Nah nanti kalau salat malam akan ketemu barang yang hilang. Nah ternyata ketika dia mau mengerjakan salat malam, ingat ya barangnya ditaruh di mana. Lah sudah kan tujuan salat malamnya apa? Ya nyari barang yang hilang. Nah ketika ketemu barangnya sudah selesai. Nah berarti sakti nggak Imam Abu Hanifah? Bisa ngasih tahu loh cara menemukan barang yang hilang itu sholat. Ya karena tahu setan itu daripada orang ini sholat, kasih tahu aja lah gitu. Nggak ridho dia. Ya nggak ridho. Ya dan ya kadang kita sholat pun mikir macam-macam kan. Baik. Nah di sini dikatakan an sholatim saun, orang yang lalai dari sholatnya. Nah lalai dari itu berarti dia suka mengakhirkan sholatnya baru mau tadi. Sholat itu kalau sudah mau habis waktunya. Ya mau habis waktunya. Baik. Sah nggak sholat dia?
Sah kan? Ya, dan bahkan ketika seseorang itu dapat 1 rakaat misalkan asar nih sebelum matahari terbenam, ya dapat 1 rakaat, kemudian 3 rakaat itu sudah masuk waktu maghrib. Kehitungnya ada atau qadha? Kan kalau belajar fikih itu ada qadha. Ada itu di waktunya, qadha itu di luar waktunya. Dia masih ada itu. Karena masih dapat 1 rakaat. Nah, cuman kenapa disifati dengan wail? Celaka. Nah, berarti sesuatu yang baik, tapi melahirkan karakter yang tidak baik. Kan dia sholatnya tuh melekat, tapi sahurnya juga melekat, juga pakai isim juga. Jadi sholatnya tuh selalu di penghujung terus. Nah, ini ya nanti secara karakter itu menjadikan orang ini tidak disiplin. Dia secara kewajiban sholatnya sah, tapi nanti secara karakter berarti dalam hidupnya dia akan suka menunda-nunda sampai di penghujung waktu tadi. Dan ini Allah nggak suka. Ada muslim kok karakternya seperti itu. Ya, jadi kalau bayar utang itu enaknya segerakan atau diakhirkan? Oh, nggak nagih kok, nanti aja kalau nagih gitu misalkan. Nah, ini karakter gitu loh. Nah, sehingga sesuatu yang baik tapi melahirkan karakter yang tidak baik itu ancamannya wahid. Nah, bagaimana dengan yang tidak baik sejak awal? Nah, makanya fikih itu melahirkan karakter. Ya, fikih melahirkan karakter. Nah, makanya ketika kita nanti mengajarkan fikih, ya kita tidak sekedar fikih itu ya sekedar pengetahuan yang kemudian ya sudah masalah sah atau tidak sah, tapi bahkan tadi hikmah di balik itu apa? Karena kalau kita nanti kaitkan dengan pendidikan iman, salah satunya adalah tadabbur asmaul husna. Ya, dari situ kan nanti ada karakter yang menjadi sibghah. Dan ketika Allah membuat satu aturan syariat, ya maka jelas ya pasti ada hikmah di balik aturan syariat itu. Ya, tidak sembarangan. Nah, makanya kita pun ingin tadi ya di setiap mata pelajaran ada inspirasinya dan juga memang tadi ada tujuan yang ingin kita hadirkan. Nah, itu secara fikih. Dan kalau untuk santri dasar ya mereka ya tidak megang kitab ya, tapi gurunya yang mengajar. Nah, gurunya itu pegangannya pakai Fathul Qaribil Mujib. Ya, syarahnya Matan Ghaya wa Takrib, Matan Nabi Suja. Nah, itu untuk santri dasar. Ya, santri lanjutan sudah mereka pegang Arabnya untuk santri lanjutan, karena kita berharap ya minimal untuk fikih madzhab Syafi'inya Fathul Qorib itu mereka kuasai. Ya, dan bahkan nanti ketika belajar tentang ya hukum jinayat misalkan. Ya, kenapa di kita itu banyak kriminal? Ya, kenapa di kita banyak kriminal? Nanti kalau kita belajar jinayat, ya kita nggak akan sembarangan menganiaya orang lain. Ya, karena di setiap penganiayaan itu bukan sekedar hukuman, tapi nanti ada diat yang harus dibayarkan. 1 jari harganya berapa? Ya, jadi dikatakan setiap anggota tubuh kita yang berpasangan, ya, itu sepasang itu diatnya 1 jiwa penuh. Ya, 1 jiwa penuh. Jadi mata kanan, mata kiri itu berarti 100 ekor unta. Ya, berarti kalau masing-masing 50. Ya, telinga kita nilainya berapa? Ya kan sepasang. Berarti 50-50. Hidung 100. Ya, sepesek-pesek itu pun hidung gitu ya. Itu harganya 100 ekor unta. Nah, itu nanti ada organnya, ada fungsinya. Telinganya sih masih, kupingnya, tapi pendengarannya hilang. Itu diat penuh. Ya, 100 ekor unta. Ya, kemampuan berbicara itu juga sama, 100 ekor unta. Pikiran 100 ekor unta.
Bahkan tadi kemampuan laki-laki itu 100 ekor unta. Jadi ada orang itu mukuli orang lain, hilang fungsi pendengarannya, hilang fungsi akalnya, hilang kemampuan bicaranya, hilang kemampuan laki-lakinya. Berapa diatnya? Ah? Kok bisa 500? Kan pendengaran, akal, penglihatannya juga ya. Oh iya. Ya jadi, nah misalkan ini pendengaran hilang. Ya tapi dia masih bisa melihat, nggak bisa ngomong. Akalnya hilang, kelaki-lakiannya nggak berfungsi. 400 ekor unta. Tapi kalau dibunuh diatnya berapa? 100. Jadi lebih baik dianiaya atau dibunuh? Nah kalau dibunuh belum tentu dimaafkan keluarganya, bisa dikisos. Iya kalau dimaafkan keluarganya kan? Gitu. Jadi milih mana? Dibunuh atau dibiarkan? Dibunuh tadi ada potensi dimaafkan, kenanya cuma 100. Kalau dibiarkan kenanya 400. Hah? Dibiarkan. Nah, ya kalau bisa nggak usah melakukan itu gitu loh. Nah, makanya kenapa banyak kriminal di negara kita? Ya aturan Islam nggak dipakai kok itu. Ya coba diterapkan. Ya nggak berani macam-macam gitu loh. Lah 1 jari saja ya 10 ekor unta karena ada 10 kan. Nah gitu loh. Semahal itu diri kita di hadapan syariat. Tapi kalau di hadapan negara nggak tahu. Ya bunuh orang ya tinggal bayar berapa tahun keluar? 5 tahun sudah keluar. Ya semurah itu gitu loh. Nah makanya jangan-jangan Allah hari ini tidak izinkan kita menerapkan aturan syariat. Generasi kita belum paham masalah syariat. Jadi hakim juga bingung nanti kita aturannya aturan apa. Nah makanya bagian dari kemerdekaan itu kita siapkan generasi kita, ya fikihnya itu paham, ya tentang detail itunya juga paham. Kan nanti jenis-jenis luka itu beda-beda aturannya. Ya jenis-jenis luka itu ada namanya sendiri. Kalau luka yang dia sampai memperlihatkan tulang nanti seperti apa namanya. Ya kalau nggak hanya memar nanti apa namanya dan konsekuensinya apa. Nah sedetail itu kak hakim kita memutuskan. Enggak. Dan seandainya itu pun diterapkan, sanggup nggak umat Islam hari ini? Misalkan nih Allah takdirkan Islam bisa diterapkan di Indonesia, siap nggak orang Islamnya? Belum tentu. Nah makanya ya bagian dari kemerdekaan itu ya kita siapkan itu keilmuan itu. Ya jadi kita akhirnya merdeka dalam arti yang sesungguhnya tidak ikut aturan manusia, tapi benar-benar menerapkan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah sehingga ya minimal ya ke depan sampai ke sana. Jadi kalau hari ini kan lombanya masih level itu, ya ke depan bisa jadi lombanya itu pertanyaannya pertanyaan fikih yang jelimet. Ya sudah harus bisa menerangkan tadi, ya pendalilannya segala macam. Ya kalau hari ini kan baru halaman misalkan 6 dari mushaf Rabbani, ya kalau ke depan Fathul Qorib halaman sekian, baris yang sekian kan gitu. Nah itu fikihnya, kemudian belum lagi lebih dalam lagi. Nah kita berharapnya begitu. Nah itu untuk yang lanjutan. Ya tapi yang dasar tadi minimal ibadah mereka itu ibadah yang sudah dilandasi ilmu, sehingga nggak kagetan kalau ketemu yang lain karena dia sudah merasa sudah kok yang saya amalkan ini ada landasan ilmunya. Kalau beda, oh itu mungkin ada perbedaan pendapat, tapi tidak saling menyalahkan gitu loh. Tapi kalau dia sendiri, oh kayaknya saya kemarin tuh salah, yang benar ini. Nah akhirnya menyalah-nyalakan. Nah karena nggak ada landasan ilmunya. Nah kita berharap seperti itu. Ya kita berharap seperti itu. Nah santri ya belajarnya itu, dan kalau orang tua ingin punya pegangan, ya mungkin nanti Bazar Madhara bisa menyediakan bukunya ya untuk di ya beli oleh para walesan insyaallah. Dan mungkin
ya di Jumat malam itu salah satu pembahasan kita mungkin ada unsur fikihnya tadi itu. Fikih tapi ada sentuhan peradaban. Ya, ada sentuhan peradaban. Baik, jadi itu karakter santri Mahdhara. Jadi fikih kok masuk karakter karena kita ingin fikihnya tadi membentuk karakter santri-santri kita. Ya, terhadap air dia jaga air itu. Ya, air dikasih sabun jadi air sabun, mensucikan enggak? Enggak, dia kehilangan karakter mensucikan. Dia suci tapi tidak mensucikan. Pipis tapi enggak jaga, nyiprat gitu loh. Dia tahu najis enggak itu? Najis. Nah, makanya akhirnya ketika dia pipis ke hammam pun, ya dia akan menjaga pipisnya agar tidak nyiprat, karena dia menjaga air itu untuk tetap suci mensucikan. Ya, karakternya seperti itu. Nah, melihat hal-hal yang lain juga seperti itu. Bermula dari yang kecil tapi nanti efeknya bisa panjang. Nah, kalau air yang dalam ember saja dijaga, kok apalagi lautan, apalagi sungai, apalagi yang lain. Nah, kita berharap seperti itu. Baik, ya, adapun nanti untuk yang adab, untuk yang siro, ya, sehingga menjadi karakter itu nanti seperti apa? Insya Allah kita bahas di pertemuan yang lain. Termasuk pendidikan iman itu isinya apa saja, detailnya juga nanti insya Allah ya kita akan terangkan di pertemuan yang lain. Baik, ya sudah jam 11:10. Ya, barangkali demikian yang bisa disampaikan di hari ya peringatan kemerdekaan Republik Indonesia, dan kita pun ya juga harus berusaha untuk merdeka, minimal merdeka dari unsur kejahilan. Ya, karena peradaban itu dibangun di atas landasan ilmu, dan kalau kemudian tidak siap ya merdeka dari kejahilan, ya belum merdeka. Ya berarti masih akan ya terus terjajah ya oleh kebodohan, dan kebodohan itu yang menjadikan ya peradaban itu sulit untuk ya bisa cepat kita dapatkan. Ya ala kulli hal, ya di Mahdhara, ya bahkan di peringatan ini pun kita sentuhannya adalah sentuhan ilmu. Makanya kalau lomba makan kerupuk sambil berdiri nggak ada insya Allah. Ya, pertama nggak jelas tujuannya, yang kedua melanggar adab makan gitu ya. Ya, atau misalkan bapaknya main bola pakai daster, enggak, itu tasyabuh dengan perempuan, haram gitu ya. Ya, juga hal-hal yang ya tidak ada sangkut pautnya dengan kemerdekaan. Jadi ya gimana memperingati kemerdekaan tapi kalau dirinya belum merdeka dari hal-hal yang demikian. Ya, tidak langsung menyalahkan, tapi minimal kita mulai kesadaran dari kita, berharap itu nanti juga bisa disebarkan. Ya, minimal di kompleknya itu sudah diwarnai lah. Lombanya itu yang benar-benar ada semangat mengisi kemerdekaan, bukan sekedar senang-senangan. Baik, ada pertanyaan Pak Agus atau langsung? Baik, sesi tanya jawab, silakan para ayah dan bunda, barangkali ada yang ingin bertanya dipersilakan. Ya, ini gambaran umum saja. Baik, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bukan pertanyaan. Iya. Mungkin dukungannya. Ini di masa lalu itu di daerah Jawa. Biar lebih nyata dukungannya. Baik. Di masa lalu itu di Jawa Tengah, dan itu juga banyak berasal dari Jawa Sumatera, itu ada istilah sekolah sore. Sekolah sore itu mereka belajar untuk Iya. maka mayoritas ketika umur 12 tahun mereka sudah paham dasar-dasarnya. Akhirnya gaya Jawa yang tadi terbelakang menjadi contoh Iya. gaya sekarang sudah berubah jauh dari tempat provinsi. Iya. Jadi agamis lah. Daerah di Jawa Tengah. Nah, itu kan ada sekolah sore dan alhamdulillah sekarang mulai kurang. Iya. Kira-kira kita sudah semacam membalikan basic. Nah, itu fakta di Jabodetabek. Sekolah-sekolah sekarang itu jadi cuma 4 jam mata pelajaran. Jadi termasuk sekolah tradisional Islam ya. Iya. Mahal-mahal itu. Jadi akibatnya anak lulus SD, jangan itu cara beribadah itu kan. Iya. Umur itu kan fakta. Saya kira dengan adanya landasan fikih kita luar biasa kita. Iya. Sudah tidak jauh hari. Karena sekarang kan kita ada virus Gen Z. Iya. Yang strawberry, apa-apa mager, males, berpikir itu. Dengan fikih ini kan ya tanpa COVID. Iya. Jadi maksudnya orang-orang itu berpikir mendalam. Mulainya saya kira jadi mata pelajaran
Iya. Iya. Baik. Baik, ya tadi ya, makanya memang basic ya agama mau tidak mau ya, kalau konsep para ulama kita, nah itu kan juga luar biasa ya, yang hari ini ketika merdeka kan dianggap itu model pendidikan yang tertinggal, terbelakang, tidak mengikuti perkembangan zaman ya, karena harusnya ikut Eropa yang sudah maju. Nah cuman akhirnya tadi ada dua hal ya, ketika sebagian akhirnya lebih mengikuti kurikulum barat, akhirnya meninggalkan kurikulum pesantren tadi itu. Nah, orang-orang pesantren yang melihat mereka yang belajar dengan kurikulum barat, akhirnya anti-Islam. Nah, sehingga akhirnya ya sudahlah, kita mencukupkan untuk belajar ilmu agama saja, ilmu umumnya nggak usah kita pelajari. Nah, itu juga akhirnya ya salah juga. Makanya kalau kita mundur agak ke belakang, para ulama kita ya, mereka untuk fikihnya selesai, tapi tidak selesai hanya di fikih. Ya, fikihnya selesai, tapi tidak selesai hanya di fikih. Mereka lanjut lagi, mengambil ya bagian di fardu kifayah, ilmu-ilmu umum yang mereka dalami. Nah itu kan ada gitu. Nah makanya kalau ya para ulama kita, misalkan minimal yang paling dekat lah akar sejarahnya dengan kita, Wali Songo, itu kan keahliannya luar biasa ya, di bidang pertanian, di bidang yang lain-lain ya, dan bahkan dikatakan kemampuan ya kapal-kapal ya Nusantara itu kan mengalahkan kapal-kapal yang lain ya, dan bahkan dan dikatakan untuk kapalnya Demak itu sudah dilapisi ya besi yang ketika kena apa namanya meriam itu masih kuat gitu loh. Nah ya kalau Agus Sunyoto itu menyebutkan ya, bahkan dahulu untuk peleburan ya besi untuk apa, peleburan logam untuk meriam itu adanya di Jepara. Lah sekarang jadi pengrajin gitu. Ya, jadi kalau nggak salah ditemukan meriam itu buatan Jepara gitu loh. Jadi sampai begitu keahlian ya ulama kita zaman dulu. Ya termasuk konsep sosial misalkan. Nah ini kan kita bahas dengan guru-guru itu konsep manunggaling kawula Gusti. Nah ini konsep akidah atau konsep sosial. Kan nanti yang memunculkan di kita siapa? Ya saya Siti Jenar. Nah kalau Agus Sunyoto itu ada suluk Abdul Jalil, yaitu Siti Jenar itu yang 7 jilid. Nah itu Siti Jenar tapi versi yang lain. Nah itu konsep manunggaling kawula Gusti itu bukan apa namanya, menyatunya antara unsur hamba dengan unsur Tuhan ya, tapi adalah menyatunya unsur orang-orang di luar istana dengan orang-orang di dalam istana. Kan kalau nyebut yang di istana kan Gusti kan, kalau yang di luar, kalau orang Jawa nyebut dirinya apa? Kulo. Ya kulo itu kawulo. Orang Sunda abdi, abdun. Ya orang Jakarta bukan yang gue, bukan saya, sahaya kan. Orang Padang ambo, hambo. Nah makanya kalau zaman dulu kok ada raja ya keluar keraton, keluar istana, kok pulang-pulang bawa istri orang, ya biasa aja bagi dia. Lah semua itu punya saya kok. Kan raja itu pemilik semuanya. Ya semuanya itu budak kok gitu. Kawula kok, hamba kok gitu. Nah sehingga konsep manunggaling kawula Gusti, nah itu memunculkan kesetaraan antara yang di dalam keraton dengan yang di luar keraton. Nah sehingga akhirnya memunculkan konsep musyarakah.
Ya, jadi keikutsertaan membangun, makanya disebutnya masyarakat. Tapi itu tidak disenangi oleh pihak istana. Nah, makanya akhirnya difitnah ya dengan tuduhan sesat tadi itu. Ya akhirnya ya dieksekusi. Nah, itu versi yang lain lagi. Tapi ada yang mengatakan itu yang dieksekusi orang lain. Ya, jadi ada konflik antara keagamaan dengan pihak istana saat itu dengan gagasan menyamakan antara yang. Nah, makanya kalau dahulu misalkan di daerah Yogyakarta, ya kalau sekarang kan tanah boleh dibeli kan? Kalau dulu kan tanah milik keraton, milik kerajaan. Ya kalau sekarang aturannya orang asing aja yang nggak boleh beli kan? Nah gitu. Nah jadi ini kan konsep sosial gitu loh, sampai masuk ke ranah-ranah itu. Jadi ya ulama kita itu ahli fikih tapi tidak berhenti hanya di fikih, harus lanjut lagi. Nah sekarang itu kan sudah cukup jadi ustadz saja gitu loh. Nah makanya kenapa kita munculkan tadi jargon generasi ulama ilmuwan. Ya walaupun dahulu ulama itu ya pasti ilmuwan gitu loh. Tapi karena hari ini ketika ulama itu hanya diberhentikan di ilmu syari, ya syar'i saja, nah maka kita tambahkan ilmuwan tadi. Nah ini harapan kita. Tapi gimana jadi ilmuwan kalau ilmu syar'inya nggak selesai, jadi masalah. Ya jadi masalah, nanti dikasih syubhat sedikit error dia. Ya error. Ya di Al-Quran kan banyak syubhat-syubhat yang kalau kita nggak ngerti digunakan oleh musuh Islam untuk menyerang kita sendiri, padahal nggak begitu maksudnya. Nah ala kulli hal ya seperti itu. Fikih mau tidak mau harus kita kuasai. Jadi nggak mungkin jadi ilmuwan kalau belum jadi ulama. Tahapannya itu dulu. Tapi jangan berpuas hanya jadi ulama, harus ada kontribusi di bidang keilmuan. Ya umum tadi itu kenapa? Karena bumi ini baru akan bisa makmur ya kalau ikut aturan Allah Subhanahu wa taala, dan untuk merebut tadi itu ya mau nggak mau harus dimasuki tingkatan ilmu yang ketiga, mau nggak mau. Ya makanya nanti belajar ya fisika, belajar kimia, ya belajar macam-macam. Ya kita bikin rudal dari sini ke Israel lah insya Allah, yang tidak terdeteksi oleh ya radar, bahkan radar pemerintah kita gitu loh. Ya radarnya yang tadi ya, jadi rudalnya yang beneran, bukan pakai dukun saja. Dukun mereka lebih kuat gitu loh. Ya mereka setannya setan kok gitu loh. Kita minta tolong setan. Ya sudah syirik ya nggak mungkin menang juga gitu loh. Nah begitu. Baik, ada yang lain? Baik Pak Saif silakan. Agak keras saja, merdeka. Iya. 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 Dari semuanya lah. Itu tahapan dari sebelumnya itu apakah biasanya apabila kita ajarkan anak itu di 7, 8, 9 apakah kita nanti kita ajar sholat di masjid biasanya dulu atau baca itu atau yang terbaiknya. Baik, jadi kalau perintah ini kan dia ada unsur menekan ya, beda dengan mengajak. Merintah beda loh dengan mengajak. Jadi kadang kita itu usia 7 baru diajak, itu sudah diperintah. Berarti kalau mengajak berarti sebelumnya. Dan bahkan mengkondisikan dan mengajarkan itu berarti sudah harus sebelumnya. Nah makanya kita ingin memulai dari pra, itu sudah diajarkan. Ya dan dikondisikan sehingga ketika nanti disuruh itu ya sudah siap. Ya syukur-syukur ya sudah jalan tanpa disuruh, tapi kita siapkan gitu loh. Ya karena perintah itu kan sebetulnya bukan untuk anak, tapi untuk orang tua nyuruh anaknya agar dia sholat. Ya kita sebetulnya nyuruh, tapi karena sudah kita siapkan, ya tanpa disuruh pun dia sudah jalan. Nah di awal ya jadi yang perlu kita pahami kan nanti kenapa kita belajar rukun sholat. Apa saja sih yang menjadi rukun? Nah nanti bacaan yang menjadi rukun itu apa saja? Bacaan yang menjadi rukun. Kan gak semua bacaan menjadi rukun.
Yang pertama Al-Fatihah. Terus ya takbiratul ihram dulu. Takbiratul ihram terus Al-Fatihah. Terus ya tasyahud nanti di tahiyat yang terakhir ya. Kemudian sholawat ya, kemudian baru salam. Nah, perhatikan yang awal itu minimal itu dulu untuk bacaannya. Kemudian yang berikutnya gerakannya. Nah, gerakan kan lebih relatif mudah ya untuk ditiru ya. Jadi yang pertama gerakannya, untuk bacaannya cukup itu dulu. Nah, nanti kemudian ditambahkan lagi ke bacaan-bacaan yang sifatnya sunnah. Tapi kalau nggak baca pun kan sah sholatnya gitu loh. Tapi ditambahkan ke bacaan tadi. Ya bahkan dibalik tiap bacaan itu kalau bisa tadi diterangkan sehingga dia bisa menikmati itu. Nah, dia bisa menikmati itu. Nah, ketika bisa seperti itu, bahkan di usia 7 dia sudah jalan. Ya, dia sudah jalan. Nah, ketika nggak jalan karena ada masalah tadi, kadang diperintahkan gitu loh. Nah, 10 tahun kan artinya sudah selesai ya. Tapi kalau ternyata ada masalah, ya jadi ini kan kondisi tidak idealnya. Jadi Nabi menerangkan, ya kondisi tidak idealnya kalau terjadi seperti itu, ya suruh. Bahkan 10 tahun nggak mau pukul gitu loh. Nah, tapi kalau kita ambil konsep idealnya, bahkan harusnya nggak perlu mengalami ya fase yang harus memukul tadi itu. Tapi kalau seandainya mengalami itu, udah lakukan apa yang dicontohkan oleh Nabi. Karena kadang manusia itu perlu dipaksa untuk kebaikan. Ya mungkin awalnya dia dipaksa, bahkan dipukul ya. Tapi kan nanti sambil keimanannya ditanamkan lagi. Ya ibarat bangunan belum ada pondasinya, ya sudah gitu loh. Dibiarkan bangunannya, kemudian dikuatkan pondasinya. Ya dikuatkan pondasinya. Jadi nggak terus ditambah, tapi pondasinya nggak dikuatkan. Jadi masalah juga nantinya. Nah makanya nanti kalau sudah balik nggak sholat, diapakan? Ya, jumhur ulama mengatakan dibunuh. Ya kenapa? Karena tidak ada hukuman yang lebih berat telah pukul kecuali bunuh. Nah 10 tahun belum balik saja dipukul kok. Apalagi sudah balik, dibunuh. Yang melakukan siapa? Pemerintah. Nah gitu. Nah makanya sweeping hari ini, yaitu harusnya untuk orang-orang yang nggak sholat. Nggak sholat. Jadi kalau sholat harus ada saksi. Siapa yang menyaksikan kamu sholat gitu ya. Paling aman jamaah gitu loh. Dia nggak sholat di rumah dia. Makanya munafik pun ya daripada terindikasi munafik jamaah lah gitu. Nah itu begitu. Ya di kita banyak nggak jalan. Nah makanya sholat kalau kita pahami nanti dia bukan hanya masalah pribadi ya. Dia sosial. Ya makanya kenapa diwajibkan menjelang hijrah ke Madinah. Karena orang nggak sholat itu, nanti jiwa kriminalnya itu akan muncul. Tapi kalau orang masih sholat, itu bisa meredam jiwa kriminalnya itu. Nah makanya ketika orang dibunuh gara-gara nggak sholat, itu bukan sekedar urusan dia dengan Allah. Ada potensi dia jadi penjahat nanti di masyarakatnya. Nah kenapa hari banyak penjahat? Karena nggak sholat. Ya nggak sholat. Nah makanya sepenting itu, makanya ditanamkan sejak awal, bahkan dikuatkan fondasi imannya sehingga bisa menikmati. Makanya kadang dipaksa pun nggak ada masalah. Dia dipaksa tadi nggak ada masalah. Ya mungkin hatinya belum bisa, tapi minimal fisiknya sudah sholat. Nah lama-lama baru kemudian dikuatkan, ya sudah setan nggak bisa masuk. Makanya kenapa dikatakan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tapi kalau nggak sholat ya sudah, berarti pemahaman terbaliknya, ya dia akan mudah mengerjakan perbuatan keji dan munkar. Nah begitu, jadi dikondisikan, ya kemudian tadi diajarkan, ya khususnya bacaan tidak terlalu banyak dulu, ya yang menjadi rukun saja, kemudian gerakan, nah baru nanti mulai diajarkan setelah itu. Dan pengajarannya, ya biasanya praktek sholat bareng-bareng itu diulang, ya dengan bacaan yang keras itu juga menjadikan mudah untuk bisa dihafal oleh mereka tanpa mereka sadari. Baik ya, demikian barangkali sudah lewat banyak. Ya insyaallah kita sambung di pertemuan yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.